Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Sesuai dengan judul video kita kali ini, pada video ini kita akan membahas terkait eksperimen-eksperimen medis yang paling kejam di zaman dahulu. Nah, kalian pernah nggak sih berpikir, kenapa sih dokter-dokter di zaman sekarang ini pada tahu semua apa aja penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, serta bagaimana cara mencegah ataupun cara mengobatinya? Ya, jawabannya adalah eksperimen. Nah, berkat eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh para medis di zaman dahulu itu, makanya di zaman yang modern ini, dokter bisa mengetahui bagaimana cara untuk menghambat penyakit serta untuk mengobati penyakit pada manusia. Nah, meskipun demikian, walaupun tujuannya untuk kebaikan, eksperimen pada zaman dahulu tentu tidak sama dengan eksperimen yang ada di zaman sekarang ini. Dulunya teknologi yang digunakan masih serba terbatas dan belum canggih seperti saat ini. Bahkan ada beberapa eksperimen-eksperimen yang justru menyeramkan hingga mengorbankan nyawa subjeknya sekalipun itu adalah manusia. Nah, apa saja sih eksperimen-eksperimen medis yang paling kejam pada zaman dahulu? Langsung saja yuk kita simak videonya. Unit 731 adalah sebuah unit penelitian dan pengembangan senjata kimia dan juga biologi yang dimiliki oleh Kekaisaran Jepang pada masa Sino-Jepang pada tahun 1937 hingga tahun 1945. Di unit ini dilakukan beberapa eksperimen terhadap manusia dengan cara yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Bahkan di unit ini terkenal sebagai salah satu kejahatan paling parah yang pernah dilakukan di Jepang. Unit 731 ini terletak di Pingfang, distrik Harbin, kota terbesar kekuasaan Jepang di Manchukuo, Cina Utara. Nah, secara resmi tempat ini disebut sebagai Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air Pasukan Kwantung. Di dalam tempat ini terdapat 3.000 hingga 250.000 manusia, baik itu pria, wanita, bahkan anak-anak yang meninggal akibat eksperimen kejam ini. Eksperimen ini dilakukan kepada orang Cina, Korea, Mongol, dan Rusia. Eksperimen-eksperimen ini dilakukan seperti membedah tubuh manusia tanpa memberi obat bius terlebih dahulu untuk mengetahui efek penyakit pada organ tubuh manusia, memotong lengan untuk mengetahui bagaimana proses kehilangan darah pada manusia. Kemudian memasang kembali potongan-potongan tersebut tanpa diberi obat yang memadai untuk mempelajari bagaimana proses pembusukan daging pada manusia, serta menyuntikkan penyakit pada manusia, tes beku, es senjata untuk melihat posisi yang efektif untuk melemparkan granat, dan masih banyak lagi tes mengerikan lainnya di unit 731 ini. Nah, eksperimen ini merupakan penelitian terhadap efek psikologi bagaimana sih menjadi seorang tahanan dan sipir penjara. Philip Zimbardo, seorang profesor psikologi yang memimpin tim penelitian ini, mengadakan penelitian ini pada Universitas Stanford pada 14-20 Agustus 1971. Nah, awalnya eksperimen ini direncanakan akan dijalankan selama 2 minggu, tetapi dihentikan hanya dalam waktu 6 hari. Zimbardo merekrut 24 orang yang benar-benar sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak memiliki cacat kriminal, termasuk mereka adalah orang-orang yang bergolongan menengah ke atas. Tujuannya ini adalah untuk melakukan simulasi kehidupan penjara. Tidak disangka, para partisipan ini benar-benar beradaptasi dengan peran mereka masing-masing. Cara kerjanya adalah 24 orang ini nantinya akan diperankan menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah mereka yang menjadi sipir, yang kedua nanti adalah menjadi tahanan secara pasif. Nah, mereka yang menjadi sipir mulai memiliki tendensi untuk bersikap sadis. Sementara mereka yang berperan sebagai tahanan pasif, mereka mengalami penganiayaan psikis yang dilakukan oleh golongan sipir tadi. Mereka juga mulai ikut mengganggu atau menganiaya tahanan lain yang berusaha membantu mereka. 2 orang yang menjadi tahanan ini berhenti pada eksperimen ini lebih awal karena mereka akhirnya menderita penyakit mental. Eksperimen ini kemudian dihentikan hanya dalam waktu 6 hari saja, dan hasilnya menunjukkan bahwa seseorang bisa saja melakukan tindakan ataupun aksi kejahatan apabila lingkungan mereka memungkinkan. Wow.
Pada tahun 1960-an, Albert Klickman yang adalah seorang ahli kulit menjalankan sebuah program eksperimen pada tahanan di penjara Holmesburg. Sebuah eksperimen yang akhirnya disponsori oleh pihak militer Amerika ini bertugas mencari cara bagaimana cara membuat kulit manusia agar lebih kasar agar bisa terlindung dari tentara dari luka akibat zat-zat kimia peperangan. Nah, untuk melakukan eksperimen ini, Klickman mengoleksi berbagai jenis krim yang berisikan zat kimia pada tahanan. Namun, hasilnya hanyalah luka permanen dan rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh para subjek-subjek penelitian ini. Perusahaan farmasi juga membayar Klickman untuk menggunakan tahanannya sebagai kelinci percobaan untuk menguji produknya ini. Nah, meskipun para subjek dibayar untuk menjadi kelinci percobaan, tetapi mereka tidak mengetahui gitu sebenarnya apa sih efek dari reaksi zat kimia tersebut pada kulit manusia. Karena itu adalah sebuah eksperimen yang pertama dilakukan pada manusia saat itu. Nah, hasil dari eksperimen zat kimia ini ternyata adalah membuat kulit manusia menjadi melepuh dan terbakar. Nah, dan itu terjadi kepada subjek-subjek yang menjadi kelinci percobaan itu. Namun meskipun demikian, Klickman tetap melakukan penelitian kejam ini pada para tahanan ketika masa jabatannya di penjara. Bahkan ketika pertama kalinya ia masuk penjara tersebut, ia berkata, "Apa yang kulihat adalah berhektar-hektar kulit." Bagaimana teman-teman kalau misalkan kalian dibayar untuk eksperimen ini? Apakah kalian mau? Komen di bawah. Nah, penelitian ini dilakukan kepada 22 subjek anak yatim piatu di Davenport, Iowa pada tahun 1939 oleh Wendell Johnson. Wendell saat itu memilih satu mahasiswanya, Mary Tudor, untuk melakukan eksperimen ini dengan pengawasannya. Subjek penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Nah, Tudor memberikan respon positif kepada kelompok pertama, yakni mereka memuji kelancaran berbicara mereka. Sedangkan kepada kelompok kedua, Tudor melakukan sebaliknya. Ia memberikan terapi berbicara negatif kepada kelompok tersebut dan menghina ketika mereka berbicara tidak benar, serta menghina mereka sebagai seorang yang gagap. Nah, hasilnya banyak anak yang awalnya memiliki kemampuan berbicara secara normal, tapi setelah dilakukan eksperimen ini dengan memberikan efek-efek buruk, dihina, dicaci maki dengan cara mengatakan mereka gagap, akhirnya mereka mendapat tekanan psikologi gitu. Akhirnya mereka memiliki masalah berbicara sepanjang hidupnya. Bayangkan teman-teman, karena penelitian ini ada sekelompok anak-anak yang awalnya normal bisa berbicara dengan normal, akhirnya ia menjadi gagap berbicara seumur hidupnya hanya karena penelitian kejam ini. Antara tahun 1932 dan 1972 di Sukage, Albana, ada orang-orang keturunan Afrika Amerika yang miskin dan kebanyakan buta huruf tidak diberi pengobatan untuk penyakit sipilis mereka. Mereka-mereka yang terkena penyakit sipilis ini diberitahu oleh dokter yang di sana bahwasanya mereka nggak apa-apa kok gitu, nggak ada penyakit yang serius terhadap mereka. Hanya saja mereka memiliki darah yang agak buruk saja gitu. Untuk itu mereka mendapatkan perawatan gratis, kendaraan ke klinik, makanan, dan asuransi pemakaman jika mereka meninggal. Nah, ketika penelitian dimulai pada tahun 1932, standar perawatan sipil waktu itu masih cukup beracun, berbahaya, serta masih dipertanyakan keefektifannya. Tapi, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah pasien lebih baik mendapatkan perawatan atau tidak. Beberapa pasien memang tidak diberikan perawatan dan beberapanya dokter berbohong bahwasannya ya mereka diberi perawatan gitu. Ternyata enggak sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana sih perkembangan penyakit ini kalau misalkan telah mencapai level maksimal gitu. Ketika penelitian berakhir, subjek-subjek ataupun orang-orang yang menjadi bahan penelitian ini tersisa hanya tinggal 74 orang saja. 28 pria meninggal langsung terkena sipilis. 100 orang meninggal karena komplikasi yang berhubungan dengan sipilis, serta 40 orang istri-istri mereka terinfeksi dan 19 orang anak mereka lahir dengan mengidap penyakit sipilis. Tahun 1970-an dan 1980-an, pasukan apartheid di Afrika Selatan memaksa para lesbian kulit putih dan tentara yang gay untuk menjalani operasi perubahan kelamin dan menjadikan mereka subjek kebiri kimia.
setrum, dan eksperimen medis yang tidak etis lainnya. Meski tidak ada yang tahu berapa angka pastinya, tetapi diperkirakan setidaknya ada sekitar 900 orang yang dipaksa melakukan operasi pergantian kelamin saat itu. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1971 hingga tahun 1989 di rumah sakit militer sebagai bagian dari program rahasia untuk menghapus homoseksualitas dari militer. Psikiater militer Dr. Aubrey Levin dengan dibantu pendeta dengan agresif mencari orang yang dicurigai sebagai homoseksual di militer saat itu. Dan dengan rahasia, mereka mengirimkan tentara-tentara ini ke unit psikiatris, perawatan hormon, dan cara psikiatris yang radikal lainnya, maka akan dikebiri atau dilakukan operasi pergantian kelamin. Barangkali eksperimen yang paling kejam yang pernah ada dipegang oleh seorang perwira Jerman sekaligus dokter, yaitu Joseph Mengele. Saking brutalnya, Mengele sampai dijuluki sebagai malaikat kematian ataupun pencabut nyawa. Selain bertugas menentukan tahanan-tahanan yang mana yang akan dibunuh dengan dikumpulkan di ruangan-ruangan yang penuh dengan gas beracun, serta tahanan mana yang bisa dijadikan tahanan paksa, Mengele sibuk melakukan eksperimen ini di luar akal sehat. Setidaknya dari berbagai catatan, ia sangat gemar untuk membedah anak kembar, mengamputasi bagian tubuh, menginfeksi mereka dengan penyakit, hingga mengambil darah mereka hingga tewas. Berdasarkan informasi yang beredar, Mengele juga pernah dalam satu malam menghabiskan 14 anak kembar dengan menyuntikkan kloroform pada jantung mereka. Tidak hanya membunuh serta menyiksa anak kembar, Mengele juga dilaporkan pernah menjahit anak-anak untuk menciptakan anak kembar siam. Tentu saja, operasi gila tersebut berujung pada infeksi serta kematian. Obsesi Mengele untuk membedah anak-anak kembar ini disebut-sebut sebagai eksperimennya untuk membuktikan superioritas ras Arya. Ia juga terkenal dengan caranya membedah dan mengambil para pasiennya tanpa melalui prosedur anestesis sebelumnya. Nah, ia juga diketahui telah menciptakan taman kanak-kanak dari tahanan Yahudi dan Roma dengan sengaja dan membunuh anak-anak yang ada di taman kanak-kanak tersebut, lalu dipilih untuk disuntik, ditembak, dipukuli, atau dibunuh dengan eksperimen kejinya. Salah satu eksperimen mengerikan yang pernah ia lakukan kepada anak kecil adalah menyuntikkan tinta untuk mengganti warna bola mata anak-anak tersebut. Selain itu, Mengele juga gemar untuk membunuh orang-orang dengan kondisi heterokromia atau kedua iris matanya mempunyai warna yang berbeda dengan mencungkil mata mereka hanya untuk sebuah eksperimen. Oke teman-teman, apapun tujuan penelitian mereka ini, tapi menurut aku keselamatan manusia tentu yang paling utama, apalagi dalam hal medis ataupun kesehatan itu menjadi prioritas utama seharusnya. Tapi apa yang dilakukan mereka ini mungkin sudah kelewat dari batas pri kemanusiaan. Tapi menurut teman-teman gimana? Silahkan komen di bawah. Bagaimana menurut kalian terkait eksperimen-eksperimen kejam ini yang tentunya merenggut banyak nyawa manusia. Nah teman-teman, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa komen di bawah untuk rekomendasi video-video berikutnya. Bye-bye.